Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang kearifan lokal. Sebelum kita mempelajarinya, sebaiknya kita berdoa dulu. Anak-anak Ibu, angkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Baik, anak-anak Ibu, setelah berdoa, kita akan mempelajari apa itu capaian pembelajaran. Belajar kearifan lokal membantu melestarikan budaya dan kaya dan ragam. 2. Belajar kearifan lokal tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang positif. Selanjutnya anak Ibu, yaitu tujuan pembelajaran. Pembelajaran kearifan lokal membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya, sehingga mempercepat hubungan antar individu dan kelompok. Yang kedua, mempelajari kearifan lokal bertujuan untuk membentuk individu yang berkarakter, cinta tanah air, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya, nah Ibu, apa itu definisinya? Definisi kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kearifan lokal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural seperti sistem nilai, kepercayaan agama, etos kerja, kesenian, dan dinamika kehidupan dalam komunitas. Selanjutnya, anak Ibu, fungsi. Fungsi lokal berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia. Selanjutnya, Nak Ibu, jenis-jenis kearifan lokal di Kota Sugulu Salam. Apa itu? Yaitu jenis tarian, damping. Kalau makanan apa, Nak Ibu? Banyak sekali makanannya, termasuk ada makanan lompong sagu, mie runding, pleng, godar sagu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Nak Ibu, masakan khas Kota Sugulu Salam. Nah, di sini kita membahas tentang masakan khas Kota Sugulu Salam, yaitu pleng. Pleng atau terkadang juga disebut pleng si Cina membara adalah makanan tradisional khas suku Pakpak yang disajikan pada acara adat suku maupun kekeluargaan yang bersifat sakral. Pleng terbuat dari nasi yang berbentuk lunak dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Sekilas terlihat seperti nasi kuning. Pleng biasanya dilengkapi dengan daging. Sebagian lauknya daging yang digunakan adalah ayam kampung. Nah, sejarah pleng untuk memberikan doa, nasihat berupa peddah, kata-kata bijak ya kepada seseorang agar mendapatkan berkah dalam hidupnya berupa rezeki yang lancar, mendapatkan pekerjaan, menjadi orang pintar. Bisa disingkat pleng adalah doa dan harapan. Nah, anak Ibu, sejarah pleng ini bisa disajikan pada acara hajatan atau peristiwa penting dalam keluarga atau desa, seperti pada saat melaksanakan ujian, mencari kerja, pergi merantau, hajatan, hingga perang. Bagi masyarakat Pakpak, pleng merupakan makanan yang berfungsi untuk membangkitkan semangat dan keberanian.
Sejarah pleng juga terbuat dari beras yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Pleng memiliki tekstur dan warna yang mirip dengan nasi kuning, tetapi bercita rasa pedas. Biasanya pleng disajikan dengan topik daging ayam atau rendang yang dicincang dan diirisan cabai merah, kemudian disiram dengan kuah. Bahan-bahan pembuatan pleng yaitu, perhatikan ya anak ibu, yang pertama 1 beras, 2 air, 3 cabai, 4 garam, 5 kunyit, 6 santan kelapa, 7 bawang merah, bawang putih, 8 asam dari jeruk nipis, daging ayam kampung, serai, jahe, daun asam jawa. Nah, selanjutnya anak ibu, bahan pembuatan pleng yaitu beras lunak seperti biasa dengan jumlah air untuk menanak lebih banyak. Agar nasi lebih lunak, pada saat akan menanak nasinya dicampurkan sedikit dengan kunyit yang telah dihaluskan agar warna kuning pada nasi tersebut merata nantinya. Yang kedua, sementara itu bumbu lain dimasak untuk dicampur nantinya dengan nasi lunak yang telah ditanak. Bumbu tersebut terdiri dari air hasil perasan asam cikala yang sudah dihaluskan, cabai, kunyit, jahe, bawang merah, dan bawang putih yang telah dihaluskan, serai dan daun salam. Semua bumbu ini ditumis beserta air asam cikala. Kemudian diberi garam secukupnya. Setelah tumisan dan air cikala matang, maka kemudian dicampur dengan nasi yang telah ditanak. Yang ditanak tadi ya anak ibu, lalu ditumbuk sampai halus hingga semua bumbunya bercampur secara merata. Bahan pembuatan pleng, ayam kampung dimasak gulai. Sajian pleng harus dilengkapi dengan menyertakan tek-tek. Tek-tek itu terdiri dari ceker ayam dan sayap dari ayam kampung yang telah digulai dan kemudian digoreng, lalu dibumbui dengan cabai, kunyit, jahe, dan kelapa, serta diberi garam secukupnya. Selanjutnya anak ibu, pleng yang sudah dimasak berupa campuran nasi lunak dengan bumbu dan air asam cikala dibentuk dalam piring dengan bentuk bulat, mirip nasi tumpeng. Kemudian di atas bulatan tersebut diletakkan tek-tek yang akan dimakan bersamaan dengan pleng. Akhirnya pleng pun siap dinikmati bersama gulai ayam kampung tadi. Nah, dari kesimpulan tadi, anak ibu bisa memahami ya, dengan mempelajari kearifan lokal dalam bentuk makanan khas dari khas Subulus Salam, yaitu pleng, dan kita dapat melestarikan kebudayaan leluhur kita dalam bentuk makanan yang dapat menjadi ciri khas sebuah daerah. Dengan kita melestarikannya, akan tetap terjaga warisan untuk generasi selanjutnya. Nah, baiklah anak ibu, dari pemaparan tentang kearifan lokal tadi, mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya dan bisa kita praktekkan langsung. Baiklah anak ibu cukupkan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.